Baik, sekarang kita memasuki ke materi intinya ya. Mohon maaf, ini LCD proyektornya nggak bisa lagi perbaikan, jadi ibu pakai pelayanan ini di sini ya. Nanti setelah pembelajaran ibu share di grup ya, bisa dipelajari lagi di rumah ya. Teks anekdot, materi kita hari ini adalah teks anekdot. Apa sih teks anekdot itu? Teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Teks anekdot biasanya berkisar pada orang-orang penting dan berdasarkan kejadian nyata. Namun, teks anekdot itu tidak berupa cerita rekaan yang tidak harus didasarkan pada kenyataan. Jadi, kita bisa mengarang, intinya seperti kita bisa mengarang cerita ya, tidak harus dari cerita yang nyata. Nah, partisipasinya atau pelaku yang ada di dalam cerita teks anekdot itu tidak harus orang penting. Bahkan seperti, ini contoh tapi contohnya tidak baik ya. Seperti ibu, misal ibu lagi tidak enak hati dengan temannya ibu, terus ibu tuh menyindir, tapi ibu sindirannya menggunakan komik yang bergambar. Mungkin ibu bikin story di WhatsApp, tapi itu kan tidak langsung merujuk ke orangnya kan, tapi secara tidak langsung itu buat orang yang ibu tujukan gitu ya. Kemudian peristiwa-peristiwa dalam teks anekdot dapat berupa peristiwa humor, jengkel ataupun konyol. Seperti tadi ibu jengkel, oke. Kemudian tujuan penulisan teks anekdot. Yang pertama, teks anekdot ditulis dengan tujuan untuk memberikan kritik dan memberikan sebuah pelajaran bagi masyarakat, khususnya pelayanan publik di bidang hukum, sosial, politik, dan lingkungan. Kemudian teks anekdot biasanya membahas permasalahan yang berkaitan dengan layanan publik, seperti yang tadi awal ibu sudah sampaikan, yang sindiran untuk Anda. Kemudian unsur-unsur teks anekdot. Unsur-unsur teks anekdot itu ada 7. Yang pertama, judul. Suatu cerita harus diwakili oleh sebuah judul, karena dalam setiap judul pembaca bisa memahami isi dari cerita tersebut. Yang kedua, partisipan atau tokoh. Dalam sebuah cerita harus diwakili oleh beberapa tokoh agar cerita tersebut lebih menarik dan mempunyai makna atau arti. Yang ketiga, humor atau lucu. Suatu hal yang bisa membuat pembacanya tertawa. Pada kehidupan sehari-hari biasanya kita selalu menemui sebuah lelucon yang unik. Yang keempat, kritikan atau sindiran. Kemudian, kritikan atau sindiran sudah paham ya, tadi ibu sudah mencontohkan. Yang kelima, singkat. Singkat itu seperti yang di komik tadi yang ibu menjelaskan. Sebuah anekdot sangat diperhatikan dalam membuat kata-katanya. Suatu anekdot dikatakan jelas apabila tidak terlalu panjang dan di dalamnya terdapat sebuah unsur yang berbeda atau sangat unik untuk dibaca. Yang keenam, menarik. Menarik sudah paham ya. Kemudian yang terakhir adalah nyata. Cuman ini tadi nyata itu tidak harus nyata dalam kehidupan nyata. Kita bisa memvariasikan, seperti kita mengarang sendiri gitu ya. Kemudian ada karakteristik teks anekdot, ada 6. Yang pertama, biasanya menunjukkan karakter binatang atau figur manusia, maaf ibu tipu. Yang kedua, bersifat humoris. Yang ketiga, mengandung unsur sindiran. Yang keempat, berhubungan dengan realitas atau kenyataan. Yang kelima, biasanya menggunakan gaya bercerita perbandingan. Dan yang terakhir, biasanya ditujukan terhadap orang penting atau pejabat atau sistem pelayanan publik. Di sini ada 2 fungsi teks anekdot. Yang pertama ada fungsi primer dan yang kedua ada fungsi sekunder. Fungsi primer dari teks anekdot adalah sebagai sarana atau wahana ekspresi yang berhubungan dengan ketidakpuasan, kejengkelan, kemarahan, atau sebagainya. Dan yang kedua, fungsi sekunder teks anekdot adalah bahan hiburan, analogi atau contoh dalam menjelaskan sesuatu, penarik perhatian, dan sebagainya. Fungsi tersebut adalah secara tak langsung berkaitan dengan tujuan adanya teks anekdot. Kemudian ini menginterpretasikan makna teks anekdot. Interpretasi menurut Mubi adalah tafsiran makna, tafsiran yang mendalam diperlukan untuk bisa memahami dan memaknai pelajaran. Kemudian ini tahap-tahap pemaknaan teks. Yang pertama, membaca secara keseluruhan teks anekdot.
Yang kedua, memahami jalan cerita. Yang ketiga, menangkap unsur lucu, konyol ataupun jengkel. Dan yang terakhir, menangkap kalimat sindiran atau amanat. Baik, materi kita singkat ya, karena ini Ibu menjelaskan pengertiannya saja, nanti kalian sudah paham semua. Soalnya Ibu tadi memberi contoh lah, misal tuh. Cuma di sini kita butuh ciri-ciri, terus karakteristik, tahap-tahapnya ya. Materi kita sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan? Bisa ditanyakan di dalam sini, di dalam materi Ibu, di PowerPoint Ibu, atau bisa ditanyakan di luar PowerPoint Ibu, tapi masih dalam lingkup materi teks anekdot. Gitu.